teman-teman Youth GKI Kanaan. Senang sekali kalau pada hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama kembali, kita mau satu teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita sama-sama melihat salah satu bagian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata kisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah teman-teman, di dalam bagian ini sesungguhnya mari kita pelajari. Ayo kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah teman-teman, di dalam bagian ini menggambarkan bagaimana Israel waktu itu masih baru-baru keluar dari Mesir, masih bingung dengan bagaimana cara beribadah pada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ini salah satunya berbicara tentang memberikan persembahan khusus buat Tuhan. Dapat kita lihat bahwa sesungguhnya persembahan khusus ini bukanlah satu hal yang dipaksakan oleh Tuhan, karena di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan dari setiap orang yang terdorong hatinya. Nah teman-teman, sesungguhnya Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk kita memberikan persembahan. Lalu sesungguhnya makna dari persembahan itu apa? Teman-teman, mari kita pahami bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, bukan. Tetapi teman-teman, karena kebaikan Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan khususnya teman-teman di dalam konteks hari ini, bagaimana kita sesungguhnya kemarin belajar bagaimana Allah telah mengikat perjanjian dengan umat Israel. Ini adalah salah satu poin ketika perjanjian dengan Allah itu diberikan, ketika perjanjian dengan Allah itu dilakukan. Dan di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa di dalam ayat yang ke-8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Nah teman-teman, sesungguhnya inilah gambaran utuh di dalam sebuah perjanjian, di dalam satu relasi antara Tuhan dengan manusia. Bukan hanya Tuhan yang memberi, tapi kita juga harus beri pada Tuhan. Memang kita tidak bisa memberikan sama seperti apa yang Tuhan telah berikan pada kita, betul. Tapi teman-teman, setidaknya perikop yang baru kita baca mau mengajak setiap kita, ayo kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, ayo kita bekerja sebaik-baiknya dan kita jadikan pekerjaan kita sebagai satu hal yang mempersembahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam studi kita pun demikian. Mari kita studi sebaik-baiknya sehingga kita bisa mempersembahkan nilai-nilai terbaik kita buat Tuhan. Dan demikian juga teman-teman dengan setiap penghasilan kita. Mari kita sama-sama belajar memberi yang terbaik, bukan hanya memberikan sisa pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, jadi itu satu teduh untuk pagi hari ini. Nah teman-teman, dari satu teduh kita belajar kalau kita memberikan persembahan itu adalah sebagai respon kita terhadap kasih dan seluruh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar untuk memberikan persembahan kita yang terbaik dan dengan hati yang tulus sebagai respon kita. Dan persembahan itu bisa dalam berbagai hal, bisa dalam hal pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, atau hal-hal lain. Untuk menutup satu teduh kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hal yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu, pemberian-pemberian-Mu, dan juga semuanya. Tuhan, tolong bantulah kami agar kami dapat mempunyai hati yang tulus dan dapat
untuk memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Engkau dalam berbagai hak, berbagai aspek hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, jangan lupa kalau besok pagi kita juga ada saat teduh lagi di channel yang sama ini. Dan juga teman-teman bisa cek IG Youth GKI Kanan juga untuk saat teduh ini. Dan teman-teman, ayo bagikan materi saat teduh pada teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan berkat. Dan nih, kalau teman-teman ada pergumulan atau permasalahan, boleh banget DM ke Youth GKI Kanaan, dan kami akan merespon sebisa kami. Dan siapa tahu pergumulan teman-teman akan dibahas di Spotify Youth GKI Kanaan yang membahas berbagai pergumulan youth milenial. Nah teman-teman, jangan lupa juga kalau hari Sabtu ini jam 7 malam kita ada Zoom Fellowship, dan teman-teman bisa join melalui link yang dikirimkan di grup WA ataupun grup lain. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kan tema kita kan hari ini kan ngegas. Boleh ngomongnya nggak usah ngegas gitu, Jen. Kenapa sih kok anak-anak milenial zaman sekarang tuh kalau ngomong suka nadanya kayak tinggi gitu atau kayak mukanya jutek? Jadi kenapa sih anggapannya kalau anak milenial ngomongnya ngegas? Terus kita tuh padahal biasa aja gitu ya? Sebenarnya lo lagi ngegas juga ya. Tapi kan sebel kok kalau kayak dikit-dikit kita disalahin, dikit-dikit dibilangnya nggak sopan. Balik lagi kan nanti jurusnya ini kan kita lagi pubertas, pubertas. Kalau lu mau belajar bisa coy, begitu kan ya. Nah, malah jadi gua yang ngegas. Ya penting buat kita punya kerendahan hati buat belajar ya. Belajar apa? Ya kalau memang lu ngegas ya lu perlu improve yourself.